Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Dimas Nur Prasetyo NIM 2017303052. 2. Gustin Nur Faisah NIM 2017303058. 3. Aulia Puspitasari NIM 2017303068. 4. Muhammad Fauzan NIM 2017303091 akan mempresentasikan materi tentang Islam dan globalisasi. A. Islam dan globalisasi. Globalisme Islam adalah sebuah pemahaman yang berangkat dari fakta tekstual historis bahwa risalah Islam ditunjukkan untuk semua umat, segenap ras dan bangsa, serta untuk semua lapisan masyarakat. B. Islam eksklusif. Pengertian: secara harfiah, eksklusif artinya sendirian, tidak disertai yang lain, terpisah dari yang lain, berdiri sendiri, semata-mata tidak ada sangkut paut dengan yang lain. Secara umum, eksklusif artinya sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan pikiran dan diri Islam sendirilah yang paling benar, sementara yang lain itu salah dan sesat, serta harus dijauhi. Faktor yang melatar belakangi Islam eksklusif. A. Doktrin ajaran. Aliran eksklusif menganggap agama-agama lain seperti Kristen dan Yahudi yang mulanya berasal dari Tuhan telah terjadi penyimpangan. B. Pemahaman bahwa Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan Islam dalam pengertian misi kepatuhan dan ketundukan serta keikhlasan beribadah kepada Allah. Paham ini yang menjadi akibat mereka hanya menerima agama Islam saja. Ciri-ciri kaum eksklusif. 1. Menerapkan model penafsiran literal terhadap Al-Quran dan Sunnah serta masa lalu. 2. Berpendapat bahwa keselamatan hanya dapat dicapai pada agama Islam. Yang ketiga, Islam inklusif. Pengertian kata inklusif berasal dari bahasa Inggris yang berarti sampai dengan atau termasuk. Islam inklusif berarti pemahaman atau wawasan keislaman yang terbuka, luas, dan toleran. Kriteria yang menjadi indikator pemahaman Islam inklusif. 1. Lebih menekankan kepada nilai-nilai dasar Islam, bukan kepada simbol-simbol belaka. 2. Menghendaki interpretasi non-ortodoks terhadap kitab suci Al-Quran dan dogma Islam, agar jalan keselamatan tersedia juga melalui agama selain Islam. 3. Skeptis terhadap argumentasi rasional demi kepentingan superioritas keyakinan Islam. 4. Menganjurkan prinsip-prinsip dialog, toleransi, dan menolak prasangka. 5. Menganjurkan prinsip-prinsip moral modern tentang demokratisasi, HAM, persamaan kedudukan dalam hukum, dan lain-lain. Ciri-ciri: A. Mengakui kebenaran semua agama. B. Menghormati kebebasan dalam keyakinan. C. Menghormati antar sesama. D. Menghormati adat atau kebiasaan masyarakat. E. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. F. Terbuka terhadap pendapat atau kritikan agama lain. D. Islam pluralis. Pengertian: plural berarti banyak jumlah. Pluralisme bermulai dari adat istiadat gereja pada abad-abad pertengahan. Secara sederhana, pluralis dapat diartikan sebagai paham yang mentoleransi adanya keragaman pemikiran, peradaban, agama, dan budaya. Pluralisme dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, sikap menghargai dan toleran
kepada pemeluk agama lain adalah mutlak untuk dijalankan, sebagai bagian dari keberagaman atau pluralisme. Pada 28 Juli 2005, MUI melarang paham pluralisme dalam Islam. Namun, paham pluralisme ini juga banyak dijalankan dan disebarkan oleh kaum muslim sendiri. Solusi Islam terhadap adanya pluralisme agama adalah dengan mengakui perbedaan dan identitas agama. Selanjutnya, kontra pluralisme agama. A. Pro pluralisme. Nurholis Majid berpendapat bahwa cita-cita keislaman sejalan dengan cita-cita manusia Indonesia pada umumnya. Sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia adalah sistem yang tidak hanya baik untuk umat Islam, tapi juga membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat. B. Kontra pluralisme. Kunto Wijoyo berpendapat bahwa umat Islam dapat menerima aspek-aspek positif dari ideologi atau pemahaman apapun, tetapi pada saat yang sama perlu didasari bahwa Islam itu otentik, memiliki kepribadian yang utuh dan sistem tersendiri. Terima kasih, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.